Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya bersama saya Edwin Lau yang selalu setia di sini menanti Anda untuk hidup sehat. Dan tentunya di Go Healthy banyak sekali solusi yang kita persiapkan untuk Anda. Mari buka hati, buka pikiran, ambil catatannya supaya hari ini Anda bisa hidup sehat secara optimal. Pemirsa, hari ini kita akan belajar dari cerita Bapak Tobing. Usianya 57 tahun, mengalami stroke, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Dampak dan penyebabnya apa saja segera kita tanyakan. Intinya, hadir di sini butuh solusi agar jangan sampai terjadi komplikasi. Bapak Tobing, Bapak Erik, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Baik. Tentunya kita kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan yang akan membantu dengan tips mereka. Di sini ada Mas Boy dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Edwin. Kita mulai, benar atau salah, ada dua pernyataan. Ya, pernyataan yang pertama, efek rokok akan hilang ketika berhenti merokok. Benar atau salah? Bapak Tobing dulu. Salah, Pak. Salah. Kalau Bapak Erik? Benar. Beda nih. Bapak Tobing kenapa salah, Pak? Kompak. Karena nggak merokok bergabung dengan yang berokok, itu Sama juga bohong. sama ya? juga bohong, Pak. Oke, kalau Bapak Erik kenapa alasannya benar, Pak? Karena sudah berhenti merokok. Karena sudah berhenti merokok berarti efeknya berhenti. Yakin, Pak? Bapak Erik terdiam 1000 kata. Sebagai perokok aktif. Bagaimana? Ini benar atau salah? Ya, jadi tidak semudah itu pemirsa, efek rokok itu akan hilang setelah orang berhenti merokok. Ya, jadi penelitian mengatakan bahwa tubuh itu baru memperbaharui kerusakan-kerusakan sel yang terjadi oleh karena kita menghisap asap rokok tadi itu baru 5 tahun kemudian. Ya, artinya gini, rokok ini banyak sekali racunnya dan dampaknya ini mulai dari yang ringan sampai yang terberat bisa terjadi kanker. Bahkan di tagline rokok disebut rokok dapat membunuhmu. Nah, ini bahaya ya. Jadi artinya nih untuk berhenti merokok itu kalau berhenti merokok tidak serta-merta tubuh kemudian akan menjadi normal kembali. Bahkan seorang peneliti di Turki itu mengatakan bahwa dampak rokok tadi 15 tahun. Ya, itu baru dia bisa terhindar dari risiko-risiko penyakit oleh karena menghisap asap rokok. Jadi perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi intinya saya mau kasih tahu, hindari asap rokok ya. Jadi stop merokok, hindari asap rokok. Karena tadi efek berhenti merokok tidak serta-merta berhenti dan ini akan membahayakan untuk kesehatan tubuh kita. Efek rokok akan hilang ketika berhenti merokok. Jawabannya ternyata adalah salah. Oke, Bapak Tobing bagus. Sudah benar. Lanjut selanjutnya ya, ada kuis. Yang bukan, ingat ya, yang bukan gejala stroke adalah A. Kesemutan di kaki, B. Lidah miring, C. Mata tertutup satu, dan D. Kaki lemah satu sisi. A, B, C, atau D? C. C, berarti mata tertutup satu. Kenapa Pak alasannya? Karena yang bukan, karena saya kan udah merasakan. Ya, Jadi kalau kesemutan di kaki itu benar. benar. Kalau lidah miring benar. Betul juga. Saya waktu stroke itu ngomong juga nggak bisa. Susah Pak ya? Gara-gara lidahnya miring. Iya. Miring, oke. Jadi kaki lemah satu sisi benar, Pak. Benar, bahkan masih merasakan sampai saat ini Pak ya? Iya, Pak. Oke, jadi jawaban dari Pak Tobing sendiri ini tepat sekali. Jadi pada seseorang yang terkena stroke ini maka biasanya akan terjadi yang namanya putusnya koneksi atau hubungan dari otak ke organ tubuh kita, terutama bagian pergelangan tangan atau anggota gerak tubuh kita. Kalau matanya tertutup satu, ini bukan berarti dia langsung terserang stroke, enggak. Bisa jadi ini merupakan gejala dari kerusakan saraf di kelopak mata kita. Jadi ketika kita menderita yang namanya lagoptalmus, ini adalah suatu kelainan pada saraf di mata kita, maka mata kita akan tertutup satu. Tapi ini bukan merupakan gejala khas dari stroke itu sendiri ya. Jadi pemirsa di rumah, kalau ada gejala-gejala yang tadi sempat saya sebutkan, segera ke rumah sakit, jangan ditunda karena ingat, stroke ada golden periodnya. Jangan sampai rusak permanen. Kalau sudah rusak permanen, jadi nggak bisa disembuhkan. Nah, saya ulangi lagi, mari kita belajar. Yang bukan gejala stroke ternyata adalah C. Mata tertutup satu. Bagus, Bapak Tobing benar 2, kita kasih hadiah. Terima kasih, Pak. Oke pemirsa, mari kita lihat bagaimana stroke mengubah kehidupan dari Bapak Tobing. Tentunya dia sudah berkeluarga, ini membuat satu masalah dalam keluarganya dan juga pekerjaannya. Dan Bapak Tobing belum memakai teknologi laser, semoga setelah ini pikirannya terbuka, ada solusi yang paling tepat untuk beliau. Mari kita lihat. Johannes Tobing. Sebelumnya, ia selalu merasa tubuhnya sehat-sehat saja karena masih dapat beraktivitas dengan baik. Namun, pada tahun 2009,
semuanya tampak berubah. Kala itu, Tobing sedang bekerja di kantor. Tiba-tiba tangan kanannya menjadi sulit digerakkan. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia langsung berusaha untuk pergi ke klinik kantor tempatnya bekerja. Namun, sesampainya di klinik, ia malah jatuh pingsan. Dan ketika sadar, Tobing sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Tobing mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri. Hal ini membuat anggota tubuh bagian kanannya menjadi lemah. Dokter pun menyebut tekanan darah dan kolesterol Tobing sangat tinggi. Tercatat, tekanan darahnya mencapai 200/100, sementara kadar kolesterolnya sebesar 300. Saat ini, Tobing masih berusaha untuk bisa pulih dari stroke. Ia pun berharap dapat beraktivitas kembali seperti dulu saat ia masih sehat. Bapak Tobing, kalau bisa diceritakan Pak, saat ini keluhan, kondisi yang masih ada keluhannya itu apa saja Pak? Kalau keluhan saya, ya beraktivitas seakan-akan kita tidak bisa beraktivitas sendiri. Kita kerja, jangan. Oke. Gitu. Jadi dibatasin gitu, Pak. dibatasin kita bekerja. Kayak nggak berdaya ya Iya, Pak, nggak ya? berdaya kita Pak. Orang lain belas kasihan kepada saya gitu. Iya. Sedangkan Bapak Tobing kan maunya mandiri lagi. Mandiri lagi gitu. Maunya produktif lagi. Produk- Mau membuktikan bahwa saya seorang pria masih bisa berguna, benar ya Pak ya? Iya, Pak. Dalam kondisi fisik yang masih ada keluhan apa saja Pak? Lemah Sebelah kanan. kanan ya. Pelafalan kata juga masih Itu susah. ngomongnya juga nggak Kurang stabil. lancar Iya, Pak ya. kurang lancar. Kalau berjalan bagaimana, bisa kasih contoh Pak? Bisa Ya. bangkit berdiri, Inilah bisa itu. berjalan ke sana, salamin mereka sambil dilihat ya. Oh iya masih ini ya. Iya, Masih ada berhenti Masih langkahnya jalan ya. ya. Yang dirasakan apa Pak? Berat ini jalannya Pak, Sebelah. sebelah kanan. Dulu sempat melempar kaki nggak Pak waktu berjalan? Dulu masih sempat melempar kaki, sekarang udah agak lumayan lah Pak. Iya. 14 tahun Bapak sudah terkena stroke. Iya. Dulu waktu awal-awalnya sering latihan untuk pemulihan nggak? Ya sekali-sekali lah Pak. Bapak Erik sendiri melihat bagaimana? Apakah ada progres atau sama sekali stuck nih? Mas bilang tadi dia pengen sempurna kembali, tapi pelaksanaannya dia tidak mau lagi konsultasi ke dokter. Kenapa? Kenapa Pak? Karena dia tidak ada lagi dalam diri dia itu keyakinan untuk sembuh kembali. Kalau konsultasi itu bisa dibilang nggak pernah. Udah nggak pernah lagi konsultasi. Sesudah dia bisa beraktivitas seperti ini. Kenapa Bapak menghindari proses ini Pak? Jadi saya pernah tanya sama terapinya, Iya. ini bisa sembuh nggak? Kalau untuk sembuh 100% nggak bisa katanya kan. Paling 80 sekian lah katanya. Jadi udahlah ngapain lagi Oke. berobat itu. Baik, Bapak Tobing, kalau misalnya 1-2 tahun ke depan Bapak mengalami peningkatan kesehatan 20% aja, Bapak mau nggak? Mau Pak? Berarti itu kan kemajuan Pak. Iya Pak. Nah berarti di dalam hati Bapak sebenarnya ada kemauan, Ada. tapi solusinya belum didapatkan. Tensi terakhir Bapak Pak? 180/100 berapa ya? Oke, pemirsa mari kita lihat, ini adalah pemeriksaan kesehatan secara aktual sebelum kami mengambil pengambilan gambar. Mari kita lihat, silakan dijelaskan ya. Tensinya di angka 181/102 dan bahkan kadar asam uratnya di angka 8,2. Asam urat yang tinggi ini jangan dipikirkan Pak Tobing ini dia tidak ada kaitannya dengan tekanan darah kita, enggak. Karena asam urat yang tinggi ini nantinya akan menjadikan kekakuan pada pembuluh darah kita dan mencegah pembentukan nitrik oksida di pembuluh darah kita. Sehingga tensinya nanti makin tidak terkendali, yang pastinya pemulihan pasca stroke dari Pak Tobing sendiri atau pemirsa di rumah ini akan terhambat. Yang pastinya di sini adalah kalau yang namanya proses penyembuhan pada orang stroke memang tidak bisa 100%, tapi yang kita kejar adalah semaksimal yang kita bisa. Jadi jangan putus asa, apapun harus kita lakukan untuk mencapai kesembuhan tersebut ya Mas Boy ya. Jadi kalau saya lihat tadi bagaimana Pak Tobing jalan, bagaimana Pak Tobing berbicara, ini masih belum maksimal Pak. Masih banyak upaya yang bisa dilakukan untuk Bapak bisa beraktivitas kembali. Bapak bisa dihargai lagi oleh keluarga, oleh teman-teman Bapak.
bahkan Bapak bisa produktif lagi. Bapak bisa mengupayakan untuk kembali lagi produktivitas Bapak, kualitas hidup Bapak dengan bantuan teknologi laser. Ya, dan ini satu upaya yang sudah banyak sekali orang yang kemudian terbantukan atau kondisinya pulih, kondisinya baik kembali setelah mengalami serangan stroke. Jadi mulai sekarang nih kita harus take action, menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, teratur, kemudian minum obat, ikuti saran-saran dokter, dan lengkapi penggunaan, memperbaiki itu dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan mengendalikan kadar-kadar yang masih tinggi tadi. Ini kan faktor dari stroke yang pecah pembuluh darah ini kan tensi yang tinggi, ya. Maka dari itu kita harus mengendalikan nih tensinya dulu nih yang kita kejar. Jangan sampai terjadinya pecah pembuluh darah yang kedua kali. Dengan kita memanfaatkan teknologi laser ditambahkan dengan pola hidup yang sehat, maka kita akan mengejar kesembuhan tersebut. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, ayo take action sekarang juga menggunakan EQ Laser Ultimate atau dokter laser. Karena dengan penggunaan rutin akan bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol yang tinggi, cegah komplikasi seperti serangan stroke. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser ataupun EQ Laser Ultimate sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun EQ Laser dari Gogo Mall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Apakah dalam pikiran Anda sudah mau hidup sehat atau belum? Semoga sudah. Tahukah Anda manfaat melatih keseimbangan pada pasien stroke? Bisa tolong dibantu ya? Oke, jadi permasalahan pada orang stroke ini biasanya adalah dari cara untuk pemulihannya. Pemulihan pasca stroke ini biasanya kita mulai dari latihan otot, kemudian kita latihan secara fisik itu merupakan olahraga, dan yang sering kelupaan adalah latihan untuk menjaga keseimbangan kita. Pada dasarnya pada orang yang stroke ini dia ada permasalahan ketika sedang latihan dari duduk ke berdiri dan dari berdiri ke jalan karena keseimbangannya jadi mulai terganggu. Latihan keseimbangan bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah gerakan squat, yang kedua adalah gerakan berjalan cepat. Kemudian yang pasti adalah kita latihan untuk dari duduk ke berdiri itu bisa awalnya itu dengan kita pegangan, kemudian kita lambat laun akan lepas dari pegangan tersebut. Ketika seseorang yang sudah terkena stroke ini dia latihan untuk keseimbangannya, hati-hati karena bisa jadi terjatuh. Untuk itulah kita harus menjaga agar keseimbangan ini tetap dalam keadaan baik. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan korset medis. Nah, korset medis ini kita sebutnya sebagai back support belt, yaitu memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita. Kemudian apalagi menstabilkan, menjaga kelengkungan tubuh dan postur tulang belakang kita. Dan yang pastinya adalah menopang tubuh, bantu dalam pemulihan pergerakan pada pasien stroke. Jadi pemirsa, Bapak Tobing sendiri sudah kita pakaikan back support belt. Pak, bisa tolong bangkit berdiri Pak? Iya. Nah, waktu bangkit berdiri, perasaannya seperti apa Pak? Ada yang pegangin atau bagaimana? Ada yang pegangin. Ada yang pegangin. Kalau jalan Pak ke depan, mari jalan sama saya Pak. Waktu berjalan, putar balik. Nah, merasanya seperti apa? Lebih stabil? Lebih nggak miring-miring lah. Nggak miring-miring. Silakan duduk Pak. Berarti ini bisa membantu Bapak olahraga di rumah nggak? Bisa banget Pak. Bisa. Waktu awal-awalnya, sesusah apa Bapak bergerak Pak? Kalau susah itu memang berat sekali lah. Jadi kadang jatuh ke sini. Iya. Iya. Oh, Oke. Kadang jatuh ke sebelah yang Ya, yes. Oke, berarti kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya para stroker diberikan back support belt ini, korset medis, berguna nggak untuk mereka? Sangat membantu Pak. Sangat membantu. Membantunya di mana Pak? Ya kita
ditopang ya, kayak ditopang gitu dari belakang. Oke. Pak Erik, melihat perubahan dari awalnya, dulunya Bapak Tobing ini sebenarnya bagaimana orangnya? Maaf-maafan aja dulu, kakeknya ini kalau jalan nendang. Iya. Sekarang udah bisa hanya kayak diseret gitu loh. Iya. Tangannya ini juga sebenarnya dulu selalu begini, tinggi. Sekarang udah agak rendah. Oke. Kalau dari faktor emosional bagaimana, Bapak Erik? Ya, disinilah yang saya lihat kadang-kadang memang susah dia mengendalikan emosi. Oke, baik. Jadi saya mohon supaya Bapak Tobing diedukasi supaya ada niat untuk keyakinan untuk bisa kembali. ya kembali, ya. Kalau tidak bisa normal 100% ya sampai 90%, jangan sampai dilecehkan orang, gitulah kira-kira yang saya harapkan gitu loh. Iya. Pak, sejauh mana Bapak mau sehat saat ini? 1 sampai 10, angkanya di berapa? 5 lah. 5. Kita mau naikkan dari angka 5 itu menjadi angka 6 setidaknya saat ini, Pak. Bantu kami untuk membantu Bapak sendiri. Ya. Kita bisa berikan 1000 solusi, tapi Iya. Bapak sendiri yang bisa meningkatkan semangat Bapak. Bisa, Pak? Gitu. Bapak pernah dengar yang namanya teknologi laser, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Teknologi laser itu dulu batu ginjal. Kan saya kan pernah batu ginjal. Baik. Upaya yang kita lakukan intinya adalah kita memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Tadi Bapak katakan Bapak pernah dengan teknologi laser dibantu untuk ginjalnya Pak ya. Yep. Jadi di dunia medis ini teknologi laser ini memang sudah banyak dimanfaatkan. Dan ada teknologi laser yang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Ya kita bicara teknologi laser, kita lihat bicara kualitas darah dan pembuluh darah, kita bicara masalah meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, orang dengan usia yang bertambah, orang dengan pola hidup yang tidak sehat, orang tinggal di lingkungan yang tidak sehat, orang dengan pola hidup yang tidak sehat, ini akan terjadi penurunan kadar nitrik oxide yang menyebabkan pembuluh darah akan menjadi lebih kaku, lebih rigid. Nah, kemudian teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide yang menurun tadi, ya, dan harapannya pembuluh darah yang tadi kaku, sempit ini akan menjadi lebih lentur lagi, lebih luas lagi, sehingga harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Kita lihat teknologi laser ini ada 3 sinar warna laser, Pak. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Nah, ini dia akan menguraikan trombus. Trombus itu adalah darah-darah yang membeku. Bapak kan kolesterolnya tinggi, ya. Dan kolesterol tinggi ini akan berisiko untuk terjadinya bekuan pada kualitas darah Bapak. Dan ini dengan bantuan teknologi laser tadi, dia akan diuraikan dan dicegah untuk tidak menggumpal kembali. Dengan kualitas darah yang baik, dengan sirkulasi darah yang baik, maka sel-sel dalam tubuh Bapak akan mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup. Dan dia akan bisa berfungsi dengan baik lagi. Dan dia bisa menghasilkan energi yang lebih efektif lagi. Ya, itu ada namanya sel yang disebut sebagai mitokondria. Ya, dengan sirkulasi darah yang baik, dia akan menghasilkan energi yang baik karena dia bisa bermetabolisme dengan baik. Ya, jadi dampaknya ini tidak hanya pada pembuluh darah saja, bantuan teknologi laser tadi. Dia juga akan membuat sel-sel Bapak bekerja dengan baik. Dan terlebih lagi, teknologi laser ini sekarang sudah dikembangkan. Yang tadinya cuma di pergelangan tangan, ini bisa juga kita masukkan ke rongga hidung kita. Kita sebutnya sebagai teknologi intranasal ini, Pak, yang ada kabelnya. Nantinya akan menyinari pembuluh darah di rongga hidung kita. Dia akan menghasilkan zat nitrik oxide dan akan disebarkan ke aliran darah di area kepala kita. Sehingga aliran darah di area kepala kita lebih lancar lagi, mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah penyebab dari stroke pecah pembuluh darah di area kepala, dan yang pastinya mencegah terjadinya sumbatan di area pembuluh darah juga. Dan pada orang-orang yang memang ada keluhan-keluhan seperti sakit kepala, vertigo, migrain, bahkan sinusitis, teknologi laser intranasal ini dapat membantu untuk meringankan gejala-gejala tersebut. Proses pemulihan stroke ini sendiri tidak terlepas dari yang namanya perubahan pola hidup. Kita lakukan 4 pilar pola hidup sehat kita tambahkan teknologi laser di dalamnya mulai dari sekarang juga, jangan ditunda, dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Take action sekarang juga, jangan tunda sampai stroke menyerang Anda. Pak Tobing, saya lihat tangan Bapak yang kanan, kaki Bapak yang kanan juga ini masih mengalami kelemahan. Iya. Ada teknologi NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini kita lihat, ini alatnya ditempelkan ya di bagian anggota tangan atau kaki yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi. Ya, dengan harapan dengan adanya aliran elektrik tadi, ini akan merangsang saraf-saraf kembali ke otak Bapak untuk memberitahu bahwa
anggota gerak tubuh tersebut masih bisa berfungsi kembali, dirangsang kembali untuk berfungsi kembali. Sehingga dengan bantuan NMES ini harapannya kekuatan tangan kaki Bapak akan kembali pulih. Ya, tentunya ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi ini satu harapan, satu upaya yang Bapak bisa lakukan. Ya, di samping tadi dengan penggunaan teknologi laser, juga dibantu dengan teknologi NMES. Banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang sudah memakai teknologi laser. Dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, sama-sama mereka meningkat kualitas sehat dan kualitas kehidupannya. Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Itu dia pemirsa, mari sama-sama kita masyarakat Indonesia kita pakai teknologi laser sebagai penyempurna supaya kehidupan sehat kita, pola olahraga, pola makan, kualitas tidur yang bagus disempurnakan dengan teknologi laser. Bapak Tobing, harapannya untuk kedepannya apa Pak kalau bisa kita tahu? Saya mau pulih kembali ya. Bagus Pak, bagus. Oke, pulih kembali Pak ya. Ya. Harapan saya itu sebenarnya itu segala sesuatu adalah usaha. Ya. Tanpa ada kita usaha itu sebenarnya sama juga zero. Ya. Jadi orait labora, berdoa sambil action gitu loh. Iya. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Pak Tobing, kita doakan sehat selalu dan tentunya jangan sampai terkena stroke yang berulang dan segera tensi dan asam uratnya dikendalikan. Pemirsa, tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan kekuatan dan keseimbangan otot pinggang berperan penting dalam pemulihan yang pernah mengalami stroke. Satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dengan teknologi berpaten memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, menstabilisasi dan menjaga kelengkungan dan juga postur tulang belakang. Menopang tubuh, bantu dalam pemulihan stroke. Nah, manfaat yang tadi kita jelaskan hanya ada di produk Dr. Q Back Support Belt dan tidak ada di produk lainnya. Tadi Bapak Tobing juga sudah menggunakannya. Ada perbedaannya pemirsa, badannya lebih tegap, jalannya lebih seimbang dan seperti ada yang menopang dari belakang. Jalannya juga jadi lebih cepat, ketika nunduk juga no problem, gak ada masalah. Nah, mari pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang kita dengan Dr. Q Back Support Belt. Dan untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomol karena produk yang asli dan bermanfaat, berpaten, hanya ada di Gogomol. Oke, kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk Equalaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan dan memelihara massa otot kita. Harapannya dengan penggunaan yang rutin, dia dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan ada juga kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung kita, melancarkan aliran darah di area kepala kita pemirsa. Dia juga mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dr. Laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser dari Gogomol. Dan jangan lupa pemirsa kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.